Halo, saya Bella Dwi Mardiana dari Front-End Developer Intern di Automate All akan menjelaskan sedikit mengenai front-end development. Nah, apa sih itu? Saat kita bekerja menjadi seorang front-end developer, kita tidak akan jauh dari bekerja sama dengan beda tim atau tim di luar front-end developer, seperti UI UX designer atau back-end developer. Nah, di sini UI designer akan memberikan desain fix mereka kepada kita dan kita akan mengubahnya menjadi tampilan website atau aplikasi. Desain tersebut akan dirubah menjadi kode yang dimana nantinya akan dibaca oleh browser dan akan muncul tampilan di browser milik klien. Selanjutnya adalah tentang task dan pembagiannya. Setiap front-end developer pastinya akan mengerjakan tugas dari task yang sudah dibagikan. Pengelompokan task ini dapat disesuaikan dengan fitur apa saja yang diinginkan oleh klien. Contoh, di sini terdapat fitur user. Nah, task tersebut bisa dikelompokkan seperti login, register, edit data akun, dan lainnya. Pengelompokan task ini juga bisa berdasarkan prioritas, seperti mana sih task yang harus didahulukan jika tim front-end developer itu terdiri dari banyak orang. Pembagian task dapat disesuaikan dengan bobot tugas dan harus adil, tetapi juga harus tetap diperhatikan kemampuan setiap orang yang ada di tim tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai unit integration testing. Karena banyak sekali metodologi yang digunakan, di sini saya memberikan contoh mengenai testing TDD. Nah, testing ini tidak dilakukan saat proses development. Ada dua testing yang tergabung dalam metodologi TDD, yaitu unit testing dan integration testing yang akan dibahas kali ini. Untuk unit testing, dia adalah proses testing untuk mengecek fungsionalitas atau menguji bagian-bagian dari aplikasi. Dilakukan testing dari hal yang terkecil. Contohnya dapat ditemukan pada fitur filter yang terdapat pada halaman Academy List ini. Sebelumnya harus dicek terlebih dahulu apakah memang komponen filter ini itu sudah ada atau belum. Jika belum ada tetapi sudah dipanggil di Academy List, maka akan muncul error. Dengan itu harus dibuat terlebih dahulu komponennya, lalu jika sudah maka tinggal direfaktor. Contoh ketika saya ingin mengelompokkan menjadi kategori RPA, maka yang ditampilkan pada card ini adalah kategori RPA saja. Harapannya, aplikasi unit testing ini sesuai dengan request dari klien. Nah, untuk integration testing, ini dilakukan setelah unit testing. Bedanya, testing ini memanfaatkan real data. Kalau yang unit testing tadi masih bisa menggunakan dummy data. Contoh, yaitu pemanfaatan API yang dimana nantinya akan melakukan request di endpoint. Selanjutnya adalah RESTful API. RESTful API ini didasarkan pada REST, yang dimana sebelumnya diperkenalkan oleh Dr. Roy Fielding pada tahun 2000. REST ini dapat dianggap sebagai bahasa internet. Dengan memanfaatkan REST, dapat membangun API yang memungkinkan user atau klien dalam berinteraksi dengan layanan cloud. Cara kerja memanfaatkan metodologi HTTP seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai API. Nah, untuk GET itu digunakan untuk mengambil data, PUT untuk mengubah status atau memperbarui data, POST untuk membuat data, dan terakhir adalah delete untuk menghapus data. Di sini terdapat istilah client server, di mana klien bertugas menangani front end dan server menangani back end. Untuk kasus ketika klien yang lebih dari satu ingin mengakses server yang sama, bisa melakukan respon HTTP sederhana ke layanan endpoint dari API target, sehingga nanti server akan memprosesnya dan klien dapat menerima hasilnya. Contohnya dapat ditemukan dengan pemanfaatan Google API. Seringkali ketika kita mengakses suatu aplikasi seperti Figma atau Adobe Premiere di komputer milik kita, klien perlu login terlebih dahulu jika ingin mengakses aplikasi tersebut. Bisa dimudahkan dengan izin login menggunakan akun Gmail yang terdaftar. Nantinya, Google akan mendapatkan data seperti email dan username dari user. Contohnya adalah aplikasi login atau register yang dapat dilihat seperti berikut. Terdapat masuk via Google, di sini dia terintegrasi dengan Google API,
Lalu tinggal memanfaatkan akun Gmail yang ada. Itu saja bahasan kali ini. Terima kasih.